Dan kita akan lanjut pada bagian yang kita akan sama-sama pelajari saat dimana kita dalam pelayanan. Ada hal-hal penting yang kita harus jaga dan lakukan. Itu ada hal-hal penting yang harus kita lakukan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kedua, kita membawa menjadi saluran berkat sebagai pelayan, menjadi saluran berkat bagi jemaat yang ada. Jadi tugas pelayan itu bukan, sekali lagi saya mau katakan, karena tadi malam saya sudah sampaikan, tugas pelayan itu bukan karena rutinitas, bukan karena ada jadwal. Ya, sekali lagi jangan sampai kita berpikiran seperti itu, datang melayani karena jadwal. Memang itu harus dijadwalkan, tetapi bukan nanti berkata, datang aja lah, sudah dijadwal sih tidak enak. Tidak boleh seperti itu. Kita sudah bahas tadi malam. Kita harus memposisikan diri sebagai pelayan. Masih ingat Matius pasal yang ke-25 ayat 14? Jadi ada seorang yang mau berpergian ke luar negeri dan memanggil. Jadi itu juga masuk kriteria. Seorang pelayan harus memiliki, pertama apa? Sifat seorang hamba. Jadi memiliki sifat seorang hamba yang nantinya kalau disuruh ikut. Yang penting disuruh tidak pergi ke tempat yang hal-hal yang tidak berkenan. Kalau masih seputaran pelayanan, tolong dong lihat sampah diangkat, itu pelayanan, itu hamba, harus dia lakukan. Tolong dong kursinya diluruskan, tolong dong, dan lain sebagainya. Nah, jadi pertama memiliki sifat seorang hamba. Kedua, saudara tahu apa? Yang kedua yang kita bahas tadi malam, dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan. Kedua, seorang pelayan dapat dipercaya. Masih ingat tadi malam dapat dipercaya dalam hal apa? Ayo. Dalam hal latihan, ya. Dalam hal datang pelayanan. Dapat dipercaya dalam hal kepercayaannya sebagai pemimpin pujian, sebagai singers, mungkin sebagai worship leader. Ingat, harus dapat dipercaya. Selanjutnya dalam ayat itu terakhir apa saudara? Dia memanggil, pertama dipanggil, kedua memiliki sifat seorang hamba, dan ketiga dapat dipercaya. Nah, saudara-saudara, apa yang akan dipercayakan oleh Tuhan itu? Ketika tiga kriteria ini kita lakukan, dipanggil, menjadi sifat seorang hamba, dan dapat dipercaya. Apa yang dipercayakan? Masih ingat? Apa yang dipercayakan? Harta. Apa itu harta? Kita tadi malam tidak bahas banyak itu karena cepat-cepat. Ya. Jadi harta yang dimaksudkan di situ, kalau kita baca ayat selanjutnya dari pembacaan kita tadi malam, itu bicara tentang talenta. Jadi yang dimaksudkan harta yang akan dipercayakan itu adalah talenta, potensi. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 4, ada yang dipercayakan 1. Ya mungkin juga ada yang dipercayakan 2, 3, 4, 5. Dan Alkitab berkata,
yang dipercayakan satu, yang dipercayakan dua, tiga, empat, atau lima, harus dijalankan. Ayat-ayat itu lanjut berkata, dikembangkan, dijalankan. Saya pakai kata dikembangkan. Baru pimpin pujian bukan hanya di 1 kali 1 yang tadi malam saya bilang. Pimpin pujian tidak pernah kemana-mana, tutup mata terus. Tutup mata sambil suruh jemaat bangkit berdiri. Belum lama silakan duduk. Belum lama duduk, bangkit berdiri. Ya, itu namanya bukan pemimpin pujian, tapi bos. Suruh-suruh orang. Nggak mau lihat, tutup mata. Matanya kemana? Jemaatnya di mana? Dan dia merasa itu sudah paling hebat. Sudah paling bisa. Saya dipercayakan terus. Yang lain tidak datang, saya tetap dipercayakan. Jadi segitu terus. Tidak mau kembangkan, tidak mau jalankan. Bagaimana cara supaya lebih baik lagi? Iya, jadi harus dijalankan, dikembangkan. Apa itu talenta? Apa itu talenta? Itu adalah harta Tuhan. Dalam ayat itu disebut dipercayakan harta. Harta siapa? Harta Tuhan. Apa itu harta Tuhan? Talenta. Pinter nyanyi, kalau tidak pernah diolah vokalnya, ya segitu. Tadi malam kan sudah sempat singgung. Pimpin pujian sudah dipercayakan, tapi segitu. Tidak keluar dari 1 kali 1. 1 kali 1 itu ya seperti inilah. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, kan begitu. Dengan kuasa namanya. Terus song leader bilang apa? Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Lalu song leader bilang apa lagi? Bangkit. Bangkitnya dia seperti itu. Dia suruh jemaat, ayo jemaat bangkit. Tapi dia bangkit, serukan nama Yesus. Pikiran di mana gitu? Dia suruh lagi jemaat teriak, maju. Maju, nyatakan. Enggak maju-maju dia.